dan akhirnya setelah saya simak dengan saya cocokkan kitab aslinya, kitab Durratun Nasihin, saya mengatakan mohon maaf sekali ya. Saya katakan bahwa bacaan Bahar bin Smith ya, kitab Durratun Nasihin, ketika ada di podcast Rafli Harun, ini 99% salah total, amburadul. Kalau ini dibiarkan ya, sedangkan Bahar bin Smith ini pengikutnya banyak loh, maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, mudah ditipu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya menanggapi masalah videonya Bahar bin Smith yang lagi baca kitab Durratun Nasihin saat podcast bersama Rafli Harun beberapa minggu yang lalu. Dan sebenarnya saya tidak tahu, akan tetapi saya mendapatkan kiriman dari salah satu sahabat saya. Akhirnya saya simak dengan seksama ya, dengan teliti, bahkan langsung saya cocokkan langsung ya dengan kitab aslinya, kitab Durratun Nasihin, baik cetakan Al-Hidayah, Toha Putra, Haromen, ataupun cetakan Ihyaul Qutub Al-Arabiyah ya. Dan akhirnya setelah saya simak dengan saya cocokkan kitab aslinya, kitab Durratun Nasihin, saya mengatakan mohon maaf sekali ya. Saya katakan bahwa bacaan Bahar bin Smith ya, kitab Durratun Nasihin, ketika ada di podcast Rafli Harun, ini 99% salah total, amburadul, bahkan dikatakan 100% ya, 100% amburadul, nggak sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya ya, pada kesempatan kali ini kita pelan-pelan ya membahas itu ya. Oleh karenanya saya berharap kepada para sahabat semuanya, simak video saya mulai awal sampai akhir, jangan ada yang ketinggalan, karena nantinya kalau ketinggalan terjadi kesalahpahaman atau mendapatkan paham yang salah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya di sini membawa kitab Durratun Nasihin, cetakan Ihyaul Qutub Al-Arabiyah, dan juga cetakan Al-Hidayah ya. Ini sudah sobek-sobek ini karena sudah terlalu lama. Kitab Durratun Nasihin cetakan Al-Hidayah, dan biasanya cetakan Toha Putra, Haromen itu sama dengan Hidayah ya, cetakan Al-Hidayah, baik isinya maupun halamannya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, kita simak videonya Bahar bin Smith 9 detikan, bahwa itu kitab Durratun Nasihin. Kita simak. Itu apa? Itu hadis apa itu? Ya, ini dalam kitab Durratun Nasihin. Oke. Kitab Durratun Nasihin. Jelas bahwa yang dibaca itu kitab Durratun Nasihin. Ketika ditanya oleh Rafli Harun, itu kitab apa? Kitab Durratun Nasihin. Oke, kitab Durratun Nasihin kita tampilkan ya, dan itu menjelaskan tentang keutamaan taraweh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 sampai hari ke-30. Kita buka kitabnya
Ya, kalau di dalam Al-Hidayah ini halaman 18, ya 18 Al-Hidayah Toha Putra Haromen ini halaman 18. Kemudian cetakan Ihyaul Kutub Al-Arabiyah ini halaman 19. Halaman 19 faselnya atau majelis keempat Al-Majlisur Rabi'u fi fadilati syahri Ramadhana, menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang pas menjelaskan tentang fadilahnya sholat taraweh. Ya, kita simak fadilah yang pertama, bacaannya Bahar bin Smith bagaimana, kita simak ya, 21 detikan. Ya, simak. Malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن. Di dalam fadilah yang pertama, Bahar bin Smith ini mengatakan fi dzambihi minal mu'mini yakhruju kayaumi lailati awal fi dzambihi minal mu'mini yakhruju ummuhu waladathu kayaumi lailatin fi dzambih minal mu'mini yakhruju. Ini jelas salah total, ini jelas amburadul, 100% salah, bahkan saya katakan 1000% salah. Ya, lengkapnya adalah saya bacakan. Yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Ali, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala su'ila an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an fadhailit tarawihi fi syahri ramadhana faqala yakhruju al-mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladatu ummuh. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan suatu ketika Nabi ini ditanyai perihal fadilah atau keutamaan sholawat taraweh di bulan Ramadan, Nabi menjawab bahwa keutamaan sholat taraweh pada hari yang pertama adalah yakhruju al-mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Begitu lafadznya. Ya, bukan yang dikatakan oleh Bahar bin Smith fi dambihi minal mu'mini yakhruju kayaumi lailatin, ya, kayaumi lailati awalin fi dambi minal mu'mini yakhruju ummuhu. Itu total salah, total amburadul. Ya, saya pastikan itu bukan baca kitabnya, itu kayaknya baca di HP itu loh. Ya, di HP itu amburadul, bukan di kitab. Itu HP, itu di HP amburadul, saya pastikan itu ya amburadul. Ya, begitu ya, bahwa fadilah sholat taraweh yang pertama adalah bahwa dosanya seorang mukmin ini dikeluarkan atau hilang, sebagaimana seorang ibu ini melahirkan anaknya, begitu ya. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, kita simak videonya 6 detikan. Yang kedua, mu'minaini kana inna liwali abawaihi lau yaghfiru lahu tsaniyah la yuwafi. Nah, jelas sekali dia mengatakan mukminaini kana. Ini susunan apa? Mukminaini kana, sak terusé iku salah iku. Mukminaini kana. Ini jelas salah kalau kita deteksi dari kitab aslinya ya. Kita baca fadilah yang kedua, wa fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minaini. Jadi wa
wa fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wali abawaihi ingkana mu'minaini. Jadi bukan mu'minaini karena salah total, amburadul 1000% total semuanya salah. Bahwa fadilah sholat taraweh yang kedua adalah orang tersebut diampuni dan kedua orang tuanya juga diampuni dengan syarat kedua orang tuanya ini statusnya mukmin. Begitu. Ya, jadi saya pastikanlah itu bukan kitab aslinya, baca HP mungkin. Ya, kemudian fadilah yang ketiga, kita simak videonya 8 detikan. Malam ketiga, Zambika min taqaddama ma ghafaru amal istati fil ars tahta min malkun nadi thalith. Ini juga amburadul. Dia mengatakan Zambika min taqaddamallahu ghafarallahu fi amali thalith tahtal ars bla 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 wafi, akhirnya wafi. Ini jelas, ya jelas salah. Ya, minta qaddama, lo sejak kapan fi'il madi itu menerima huruf jar? Huruf jar itu ndak bisa masuk pada fi'il, baik fi'il madi maupun fi'il mudhari, ndak bisa. Ya, sampai kiamat pun ndak ada susunan seperti itu. Buka di dalam kitab nahwu apapun, syarah-syarahnya ndak ada, ndak bisa masuk bahwa huruf jar itu bisa masuk pada fi'il, baik fi'il madi, fi'il mudhari, ndak ada itu. Kok minta qaddama? Ini apa-apaan ini? Ya, apa-apaan? Ya, kemudian wafi, akhirnya wafi. Loh, fi itu huruf apa? Huruf jar. Ya. Yang dijarkan nggak ada. Ini jelas amburadul, saya pastikanlah itu dari HP bukan anu. Kita baca aslinya. Ya, fadilah sholat taraweh yang ketiga. Ini aslinya. Wa fil lailati tsalitsati yunadi malakun min tahtil arsy istanif al amala ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Ya. Bahwasanya fadilah sholat taraweh yang ketiga ya adalah malaikat ini memanggil dari bawah arsy, memulailah amal ya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lampau. Ini ya sangat kentara sekali ngawurnya. Jangan coba-coba ya dibaca di depan umum ya. Kemudian yang keempat, kita simaklah videonya 10 detikan insyaallah. Malam keempat. Ya, malam keempat wal furqan waz zabur wal injil taurat qiraah mithlul ajr milahu rabi alla la wafi. Nah, ini juga ya Allah, saya bilang apa ini ya? Wal furqan, dia mengatakan wal furqan waz zabur wal injil wat taurat qiraah mithlu ajrin. Ya, mislu mislur rabiatil laila fi. Ini susunan ya Allah, amburadul semuanya ya. Sejak kapan ya lafaz yang kedudukannya menjadi mudhof ilaih ini dibaca rofa? Sejak kapan? Ya Allah. Kita baca aslinya ya. Wa fil lailatir rabiati lahu minal ajri mislu qiraati taurati wal injili waz zaburi wal furqani. Bahwa fadilah sholat taraweh yang keempat adalah seseorang diberi pahala ya seperti pahala membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Furqan. La ilaha illallah, salah begitu. Masa ada panutannya? Kemudian kalau seperti ini enggak diingatkan, loh masa kita yang alim, masa kita yang lulusan pondok, masa kita yang ngerti diam-diam saja? Dosa ini. Makanya saya sejak awal niatnya adalah watawasau bil haqqi, saling mengingatkan dalam hal kebenaran, kebaikan.
Begitu loh. Mari kita simak yang kelima, fadilahnya kelima. Ya, 10 detikan juga. malam kelima Al-Aqsa min al-Madinah dan Masjidil Haram wa fi shalla man mithlu ta'ala a'tahu Jelas sekali dia mengatakan a'tahu mithlul lailah. Mislal lailah. Ini jelas tidak sesuai dengan aslinya, ya. Amburadul itu juga aslinya itu yang kelima adalah wa fil lailatil khamisati a'tallahu ta'ala mislaman shalla fil masjidil harami wa masjidil madinati wal masjidil aqsa. Bahwa fadilah sholat tarawih yang kelima, Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Madinah atau Masjid Nabawi, dan seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Begitu, ya, begitu, ya, begitu loh. Makanya para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ketika sudah membahas fadilah tarawih yang ke-6, Bahar bin Smith ini minta di bahasa Indonesia kan sajalah. Mungkin dia sendiri, wah ini kalau diteruskan bisa kacau ini, salah semua. Nah, begitu mungkin kura-kuranya begitu. Ya makanya kayak 6 ini langsung dibaca bahasa Indonesia. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi saya membahas kitab ini, kitab Duratun Nasihin yang dibaca oleh Bahar bin Smith, itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tidak, sama sekali tidak ada untungnya, nggak ada untungnya, tapi adalah saling mengingatkan. Kalau ini dibiarkan, ya, sedangkan Bahar bin Smith ini pengikutnya banyak loh, maksudnya pengikut-pengikut yang kurang ilmu mungkin ya, yang nggak paham, sehingga mudah dibohongi, mudah ditipu begitu loh, ya. Pembacaan kitab Duratun Nasihinnya 100% salah, lah kok didiamkan, la ilaha illallah, ini nggak pas ini. Oleh karenanya untuk para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita harus berhati-hati dalam mencari figur, dalam mencari panutan. Sekalipun itu yang kita anggap, mohon maaf, nasabnya masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, kita tidak harus lantas membenarkan semuanya. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar. Sehingga kalau ada keturunan Nabi yang salah kok dibiarkan, berarti Anda itu sama saja tidak mencintai, tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengaku cinta Nabi, kalau mengaku menghormati Nabi, kalau mengaku memuliakan Nabi, maka ketika ada anak keturunannya ini yang salah, ini nggak diam, dinasihati, diluruskan, begitu loh. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.